ini. Persiapannya dikuduskan. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami pulang dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara-saudara. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sampai lagi di masa-masa Paskah yang tidak kalah pentingnya dari perjalanan kehidupan seorang Kristen. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya sambil menunggu admin menjadikan saya co-host, saya bersyukur kepada Tuhan karena setiap hal yang Tuhan izinkan itu tidak lepas dari kendali Tuhan. Pada saat kita harus kembali menjalani tahun ini, memasuki masa Paskah, bahkan menjelang Paskah sekarang, untuk kedua kalinya kita ada di dalam masa pandemi, masa pembatasan. Masa yang sebenarnya tidak memudahkan bagi kita mengatakan glory haleluya. Saat segala sesuatunya menjadi sangat-sangat terbatas, ruang lingkup kita, saat kita untuk bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang kita harapkan, menjadi sepertinya tidak mungkin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dengan judul perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukan itu. Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, sebab hari sudah hampir malam. Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, tentu merupakan satu pembacaan yang tidak asing lagi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Karena pada saat kita melihat ya pembacaan firman Tuhan ini, maka kita dibawa ke saat-saat kehidupan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ada saatnya dielu-elukan, ya. Tentu kita tahu juga apa yang mendasari dan apa yang terjadi sesudahnya pada saat Tuhan Yesus dielu-elukan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks sejarahnya, maka kita akan melihat
Ini adalah gambaran peta, ya. Sebentar lagi akan ditayangkan di layar LCD. Pada saat Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari, dikatakan ya, menuju ke Yerusalem. Di situ dia masih ada di Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari peta, jaraknya itu tidak jauh, hanya sekitar 3 kilometer lah ya. Nah, ini masih dalam perjalanan. Kalau kita bisa melihat sekarang itu yang disebut Betania, itu adalah kalau dari bahasa aslinya, itu tempat Lazarus. Nah, kalau udah kayak gitu, saudara-saudara bisa lagi mengingat kembali kisah bagaimana Tuhan Yesus didapati beberapa kali menangis ya selama ia ada di dalam dunia, dan salah satunya dia menangisi kematian Lazarus karena ia sangat mengasihi Lazarus. Dan kita tahu bahwa ternyata di sini tempatnya Lazarus itu tidak jauh dari tempat di mana Tuhan Yesus menerima pengagungan yang luar biasa, sehingga pada saat Tuhan Yesus memberikan pengagungan kepada Tuhan Yesus menerima pengagungan dari orang-orang yang ada di sekitar itu, salah satu masa terbesarnya itu ada dari Betania. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ya di sebelah layar ketutupan gambar saya, baik, saya akan stop aja seperti ini. Pada saat kita melihat bagaimana dekatnya lokasi ini, maka kita akan dibawa untuk mengerti bahwa yang dimaksudkan dalam firman Tuhan dalam konteks Markus 11 bukan hanya perikop yang kita baca, lalu selanjutnya ke kisah mengenai Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu ya, lalu ke kisah di mana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, itu merupakan satu konteks perjalanan di mana Tuhan Yesus sedang menggenapi apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Ya, kalau kita lihat di Zakaria 9 ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa lihat, sambutlah dia, nabi yang menunggangi keledai muda masuk ya, menerima penghormatan ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana Tuhan, maaf saya sedikit distraction ini, baiklah ya, kalau saudara melihat di daerah sini Betfage dan di sebelah kiri sini itu adalah jarak sekitar 3 kilometer. Dari jarak situ menuju ke Yerusalem, ke gerbang Yerusalem di sebelah sini itu tidak jauh, sehingga pada saat di situ dikatakan dia masuk ke Yerusalem, tapi sesudah sampai dia sampai ke bait Allah, di situ ia meninjau semuanya di ayat yang ke-11 ya. Ia meninjau semuanya, lalu ia malam. Lalu ia keluar lagi ke Betania. Jadi kalau kita melihat ini gambarannya memang cukup sangat dekat. Jadi Tuhan Yesus melakukan perjalanan ini, tetapi di situ tidak diceritakan kembali kemana orang-orang yang mengelulukan dia pada saat Yesus pertama kali memasuki area kota Yerusalem itu. Nah, ini kalau misalnya melihat gambarannya ya, ini adalah jalur di mana Tuhan Yesus melewati, ini mungkin konteksnya saat ini. Dan di sini Yerusalem, ya di sini Yerusalem yang ada yang sudah terlihat ininya, kubahnya masjid yang emas itu. Tuhan Yesus pergi, masuk, dan keluar lagi sore harinya. Tetapi tidak dikatakan bagaimana keluar sore harinya, kemana orang-orang yang mengikuti dia. Hanya murid-murid Tuhan Yesus yang mengiringi, dan ya orang-orang yang selanjutnya tidak dapat diketahui. Tapi kalau kita lihat, mereka merayakan kehadiran Kristus. Mereka berpikir, mereka mendengar bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah satu hal yang di luar biasanya ya, suatu mujizat-mujizat yang mereka dengar. Bahkan seperti yang saya katakan pada awalnya, mereka dengar tentang bagaimana Tuhan Yesus yang berkuasa bisa membangkitkan Lazarus
Padahal dia sudah 2 hari di dalam kubur. Memasuki hari yang ketiga, penggenapan firman Allah. Ya. Mereka masuk dengan pemahaman, oh ini dia Mesias, ini dia yang akan membebaskan kita dari penjajahan secara politik. Mereka sudah lelah dijajah oleh bangsa Romawi, bangsa yang besar. Ya, mereka berpikir waktu mereka menyembahkan Hosana, Hosana, waktu mereka menyembahkan, mempersembahkan pujian mereka, mempersembahkan ucapan-ucapan mereka, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Mereka mempunyai ekspektasi sendiri. Ekspektasi itu yang memotivasi mereka untuk menyembah. Ini salah, saudara. Di mana kita menaruh ekspektasi kita, ya, dasar harapan kita terhadap pola kita menyembah Tuhan, maka ini yang akan menuntun kita kepada pola penyembahan yang salah. Kenapa? Kalau saya nggak dapat apa yang saya mau, maka ceritanya akan jadi seperti ini. Mulut yang sama yang memuji dan menyembah Tuhan, maka mulut ini juga yang mengatakan salibkan dia. Di titik ini, hal yang pertama yang kita mau tanyakan, ya, mengapa mereka merayakan kehadiran Kristus? Karena mereka punya motivasi bahwa ini orang yang hebat, ini orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa, bisa menjadi jalan keluar menurut apa yang saya pahami, menurut apa yang saya mau, jalannya saya, bukan jalannya Tuhan. Dan apakah kita mempunyai pertanyaan yang sama kemudian? Mengapa kita merayakan kehadiran Kristus? Mengapa kita sibuk-sibuk Natal? Mengapa kita sibuk-sibuk merayakan Paskah, memperingati kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus? Apa alasan kita? Yang pertama adalah kehadiran Kristus merupakan penggenapan dari firman. Kenapa kita merayakan? Karena kita tahu bahwa kehadiran Kristus di dunia itu untuk menggenapi penggenapan firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Zakaria 9 ayat yang ke-9 demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang, lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Semua itu terjadi di dalam kehidupan Kristus hanya untuk menggenapi firman. Kalau kita lihat, keledai ini juga dipakai oleh ibunya Maria waktu sedang mengandung besar. Ya, Maria harus berkendaraan menuju ke Bethlehem. Ya, itu jaraknya jauh. Tetapi keledai inilah lambang penggenapan. Lalu bagaimana Tuhan Yesus dibaptis? Tuhan Yesus dibaptis untuk menggenapkan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Yohanes katakan, dia yang datang setelah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, menggenapkan. Lalu bagaimana Tuhan dicobai? Ya, Allah mengizinkan Tuhan Yesus dicobai untuk menggenapkan firman Tuhan. Dengan bagaimana penggenapan? Pakai penglihatan gitu ya? Enggak. Tuhan menggenapi firman Allah. Kehadiran Kristus merupakan penggenapan firman. Nah, dalam kehidupan kita, kehadiran Kristus itu merupakan penggenapan rencana Allah yang sempurna atas kehidupan kita. Walaupun saudara, waktu kita menjalani kehidupan kita rasanya enggak gini deh rencana Tuhan. Tetapi kita belum tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita masih dalam proses untuk menjalani semuanya. Tuhan akan genapkan segala sesuatunya pada waktunya. Jadi alasan kita memuji Tuhan, kita katakan Hosana, engkau yang datang dari Tuhan. Itu bukan didasari atas mulusnya semua rencana kita, tetapi atas penggenapan rencana Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengetahui rencana Allah dalam kehidupan kita? Minta Tuhan bukakan kepada kita. Karena Tuhan berbicara kepada kita. Kalau zaman dahulu, kalau zaman perjanjian lama kita membutuhkan
nabi-nabi untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Tetapi zaman sekarang adalah zaman di mana kita bisa langsung datang sama Tuhan. Tanya dan Tuhan pasti jawab. Kehadiran Kristus merupakan penggenapan firman Allah. Yang selanjutnya, saudara. Kehadiran Kristus menjadi refleksi kemahakuasaan Allah. Kalau kita lihat bagaimana mereka datang dengan ekspektasi seperti yang saya katakan. Mereka melihat ada mujizat-mujizat yang dikatakan. Mereka mengetahui apa yang terjadi. Terus mereka mengikuti bagaimana Tuhan Yesus masuk. Mereka tidak mengikuti bagaimana Tuhan Yesus keluar. Dan bagaimana Tuhan Yesus kemudian berjalan untuk kembali masuk ke bait Allah, melewati satu pohon ara yang tidak didapati satu pun buahnya. Ya, dari pembacaan ini konteksnya mengarah selanjutnya Tuhan Yesus mengutuk. Kenapa? Lebih besar lagi. Karena Tuhan tidak mendapati buahnya. Pohon apa? Pohon yang tidak berbuah. Tapi kalau dilihat konteks-konteksnya, sebenarnya memang belum saatnya dia berbuah. Pohon ara itu ada saat-saatnya untuk berbuah. Ya, dia bukan pohon yang berbuah tahunan, gitu ya. Jadi ada masanya, ada musimnya ya, kayak buah-buah yang lain. Dan saat itu sebenarnya bukan bulan di mana dia harusnya berbuah. Toh tetap Tuhan Yesus mengutuk pohon itu. Apakah Tuhan Yesus salah? Tidak. Ada rangkaian suatu misi besar yang Tuhan ingin genapkan yang kita masih belum tahu. Loh, enggak salah. Pohon ara itu belum waktunya. Tapi kenapa dia dikutuk? Ada kemahakuasaan. Kalau kita lihat seterusnya di ayat yang ke-20 hingga ayat yang 26, di situ merupakan satu inti yang besar kenapa akhirnya Tuhan mengutuk pohon itu. Ya, untuk memberikan pengertian bahwa pada saat kehidupan orang-orang percaya yang sudah tahu kemahakuasaan Tuhan tetapi kita tidak berbuah untuk melihat, membuat orang lain melihat buah rohani kita dan memuliakan Bapa di surga, maka kita tidak ada artinya hidup di dalam dunia ini. Sangat keras yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kehadiran Kristus itu menjadi refleksi kemahakuasaan Allah. Siapa yang bisa membuat mati dan membuat hidup? Allah. Manusia bisa membunuh, tetapi pohon yang seketika dalam satu hari, dalam hari yang sama, pada saat dia mengutuk, lewat lagi, sore harinya sudah kering dalam hari yang sama. Ya, begitu luar biasa. Pengajarannya keras. Ya, kehadiran Kristus bukan hanya untuk mengasihi kita, tetapi di dalam kemahakuasaannya, dia memanggil kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Bukan seturut maunya kita, seturut kehendak Bapa di surga. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus merayakan Kristus, kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita? Kenapa tema teritori kita itu adalah rayakanlah? Ini lagi masa pandemi kok kita disuruh merayakan. Apa yang kita rayakan? Yang kita rayakan adalah kehadiran Kristus yang merefleksikan kekudusan Allah. Allah itu kudus. Sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa. Di titik-titik akhir kehidupannya, dia katakan berat. Tetapi apabila Tuhan berkehendak, maka aku akan melakukannya. Ya, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Allah yang kudus tidak mengingini ada kecemaran di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita mengatakan terpujilah Tuhan, pada saat kita mengatakan glory haleluya, kita dituntut juga untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Hal yang kita alami mungkin tidak nyaman, enggak sejalan, bahkan sepertinya kita sedang diiris-iris oleh pisau. Segala sesuatunya menjadi tidak mudah.
tetapi kekudusan Allah harus terus terpancar dari kehidupan kita sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Pada akhirnya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat kita melihat Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, pekerjaan, ya. Marilah kita merayakan kehadiran itu di dalam kehidupan kita sebagai sebuah penggenapan, ya. Oh, kalau penggenapan itu enggak langsung jebret semuanya keluar kelihatan. Kayak puzzle. Nanti kalau kita baca di kitab Yohanes, bagaimana mereka menyadari kejadian murid-murid itu disuruh mengambil keledai muda yang belum pernah ditunggangi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Oh, rupanya yang waktu itu tuh mengacu ke sana. Oh, rupanya baru terbuka. Ya. Jadi kita belum bisa mengerti apa yang kita alami saat ini, efeknya dalam kehidupan kita, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi rayakanlah masa prapaskah ini dengan menyadari bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah satu rangkaian penggenapan rencana Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Adalah refleksi kemahakuasaan Allah melalui kehidupan kita. Orang bisa melihat, oh Tuhan berkuasa waktu dia melihat kita. Orang bisa melihat, oh Tuhan itu kudus waktu mereka melihat kita. Tapi bagaimana waktu sebaliknya? Waktu mereka melihat kita, mereka melihat, aduh gini nih orang Kristen. Gini nih caranya anak-anak Tuhan merespon. Kita berbeda. Karena kita sudah menerima kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, ada saat untuk kita berdoa. Saudara, musik akan mengiringi dengan pujian sebelum firman Tuhan tadi. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Tidak ada hal yang bisa membuat kita terpesona selain kehadiran Kristus. Ada waktu sekitar 2 menit, 3 menit. Gunakanlah waktu untuk perenungan pribadi bagi saudara-saudara merespon firman Tuhan. Apakah di dalam kehidupan kita, sungguh kita sudah mengamini rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita berontak sama rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Kita nggak pernah tahu sebenarnya. Nanti setelah kita melewati semuanya, kita baru bisa tahu, oh rupanya ini tuh supaya saya menjadi begini. Mari, rayakan masa Paskah ini. Rayakan kehadiran Kristus dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar perayaan tahunan yang dijalani oleh orang Kristen. Tetapi sebagai refleksi kehadiran Kristus di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Apa yang bisa kita lakukan?
kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Mungkin segala sesuatunya sekarang tidak jalan seperti yang saya mau. Tetapi pada saat kami menyanyikan glory bagi Allah yang Maha Kudus, bagi Sang Raja, kami tidak mau, kami menyanyikannya karena semuanya baik-baik saja Tuhan. Kami menyanyikannya karena Tuhan sudah menjamah kami. Walaupun segala sesuatunya tidak seperti yang kami harapkan, tidak seperti yang kami bayangkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya hati yang kami miliki benar-benar terpusat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, baik yang ada di ruang ibadah ini maupun yang bergabung dengan media Zoom. Tuhan, Engkau kenal mereka Tuhan. Engkau tahu apa yang saat ini sedang mereka alami. Mungkin kedangingan mereka teriak, kenapa harus seperti ini? Tetapi terpujilah Tuhan, roh kami tenang di dalam Tuhan, bahwa tidak ada segala sesuatu yang salah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Saat kami mengandalkan Tuhan, saat kami berserah kepada Tuhan, maka kami imani Tuhan pegang kendali penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami persembahkan kehidupan kami, pemikiran kami, roh kami untuk terus dituntun oleh kebenaran-Mu. Dalam kami menapaki hari-hari menjelang masa kesengsaraan Tuhan yang kami rayakan. Oleh karena dengan kehadiran Tuhan, pengorbanan Tuhan, kami diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan, kita terus dikuatkan, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyian nomor 297. Prajurit bala tentara siap berperang dengan perkasa. Ribuan iblis menjajah dengan garangnya. Tapi kuasa Tuhan terus melingkupi kita. Kita nyanyikan pujian ini lalu kita akan memberikan persembahan bagi pelayanan Tuhan.
dosa diselamatkan, bebas dari kuasa setan masuk. Sudah menunggu sampai jam 10 malam latihan. Setelah acara bersama dengan orang muda. Terima kasih banyak, mereka luar biasa sudah berlatih, dan Tuhan Yesus berkati orang-orang muda kita dalam tim musik ini. Mereka terus berkembang, talenta ditambahkan. Adida terima kasih, Astuti, ada Astuti, tim multimedia terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Kita sudah pulang, mereka masih jam 10 lewat masih di sini. Ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu Mayor, terima kasih untuk pelayanan kami pagi hari ini. Kapten Febo akan menutup ibadah ini dengan doa persembahan, doa tutup, dan juga doa berkat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup ibadah kita. Kita doakan persembahan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah yang masih mau memberikan persembahan, silakan nanti bisa menghubungi Ibu Mayor untuk bisa mengatur bagaimana persembahan itu bisa diberikan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami sepanjang pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah berbicara. Terima kasih karena kami sudah dikuatkan. Terima kasih kami diberanikan kembali untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akan maju Tuhan, bersama Tuhan. Meskipun segala sesuatunya masih akan sama tampaknya terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi saat kami pulang dari tempat ini, cara kami melihat permasalahan berbeda. Cara kami menanggapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami berbeda. Oleh karena Tuhan yang sudah memegang kendali atas semua permasalahan kami. Tuhan akan atur yang paling indah. Dan Tuhan akan genapkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa semua rancangan yang Tuhan berikan bagi kami adalah rancangan yang baik. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk itu Tuhan, kami percaya, kami bergantung penuh kepada Engkau. Pada saat kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai kami. Persembahan yang sudah dikumpulkan pada saat ini Tuhan, dan persembahan yang masih akan datang, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu persembahan ini bukan menjadi tolak ukur bagaimana kami mengasihi Tuhan. Sesungguhnya kami mempersembahkan kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengorbankan dirimu bagi kami. Untuk itu Tuhan, persembahan kami, persembahan dana kami, persembahan materi ini, persembahan tubuh kami, kiranya Tuhan suci kuduskan, agar menjadi berkat besar di tengah-tengah pelayanan-Mu di Korps 3 Bandung. Terima kasih Tuhan bagi semua jemaat yang telah memberi. Terima kasih bagi jemaat-jemaat juga yang masih dalam kebutuhan, karena kami tahu Tuhan akan sediakan. Terima kasih karena kami tahu di dalam Tuhan doa-doa dijawab. Terima kasih sepanjang minggu ini kami boleh melihat dan menikmati bagaimana karya Tuhan menyembuhkan, menguatkan, memberanikan jemaat-jemaat kami. Terima kasih untuk Ibu Bayu yang sudah semakin hari dikuatkan. Terima kasih untuk keluarga Markus Benyamin yang pagi hari ini hamba-Mu begitu bersukacita boleh melihat secara langsung Ibu Intan terhubung. Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan mereka, walaupun kami berjauhan, tetapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih, karena di dalam jemaat-Mu, mereka yang bergumul, mereka yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hamba-Mu boleh melihat mereka kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kedepannya kami percaya Tuhan, mereka akan semakin kuat, mereka akan semakin bersukacita bersama dengan Tuhan. Terpuji termulialah nama Tuhan kekal selama-lamanya.
Kami tetap mengingat bagi Kopsir Korops kami, Bapak dan Ibu Mayor Handoko, secara khusus Ibu Mayor Mardiana Handoko, pemulihannya hari lepas hari. Bapak, kami percaya, kami rayakan bagaimana pengurapan Tuhan memulihkan hamba-Mu. Kedua putra-putri mereka diberkati Tuhan. Masa depan dan dedikasi yang mereka berikan untuk pelayanan Tuhan, menopang kedua orang tua, sungguh luar biasa Tuhan. Anak-anak muda yang melayani, baik tim musik, singer, multimedia, mereka yang sudah mengorbankan waktu, talenta, semua yang mereka persembahkan untuk Tuhan, terimalah Tuhan. Pakailah itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan lipat kali gandakan berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami. Ampuni apabila Tuhan dapati di dalam hati kami sepanjang ibadah ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Kiranya semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk terus merayakan kehadiran Tuhan, Allah yang kudus, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita bersama-sama dalam kekekalannya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita dengarkan pengumuman Korops dan juga sapa menyapa ya Bu. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita sekalian pagi hari ini. Terima kasih kepada kedua hamba Tuhan, Kapten dan Nyonya Ambitan, yang sebenarnya cukup sibuk ya sejak kemarin beberapa hari ini, oleh karena ada kegiatan sehubungan dengan Pekan Anak dan Orang Muda. Dan saat ini kita akan menyapa saudara-saudara kita yang ada di rumah yang sudah bergabung bersama dengan kita. Terima kasih untuk kehadiran dari keluarga Ibu Susana Justina, keluarga Mayor Mardi Yudi, keluarga Cynthia Lesmana bersama dengan Clara. Ada juga Jonathan di rumah, Jonathan anak dari Ibu Dwi ya. Kemudian keluarga Ibu Erna Panjaitan di Cilenyi. Ada juga keluarga Ibu Intan Benyamin. Bagi Joshua yang ada di Sumbawa, harap sudah lebih baik ya. Bapak Markus juga bergabung bersama dengan kita. Ibu Marti di tempat yang jauh juga ya. Harap sehat, kuat. Kita percaya berkat Tuhan menyertai. Kemudian keluarga Bapak Robert Hutasoid. Sehat, kuat, selalu merasakan berkat Tuhan. Memulihkan Bapak. Kemudian Ibu Stefani Rahel di Surabaya. Kemudian keluarga Ibu Vera Ismail. Dan juga Oi ya yang dengan setia terus mengikuti ibadah. Ibu Murgiarti di rumah, Ibu Mayor, selamat pagi, Tuhan memberkati. Demikianlah saudara-saudara kita yang bergabung pagi ini secara online. Selamat pagi semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Dan saat ini untuk kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita jalani. Pada hari Rabu ada kegiatan Kadet Korops yang dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Harimukti. Banyak anak-anak muda yang turut hadir di dalamnya ya. Jadi bukan hanya anak-anak Korops 3, tapi ada yang dari Surabaya, ada dari Singapura ya. Berbagai kota turut hadir berpartisipasi dalam online untuk Kadet Korops. Kemudian pada hari Kamis sesuatu yang akan kita lakukan adalah ibadah peringatan sejam di Getsemani dilaksanakan jam 5 sore. Ini juga akan dilaksanakan juga secara online. Kemudian pada hari Jumat jam 8 pagi ibadah Jumat Agung akan dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Harimukti. Sore hari ada ibadah PKW
dan selanjutnya GPS. Nanti kita akan dengar pengumuman dari GPS ya sesudah pengumuman ini. Kemudian pada hari Sabtu ada doa pagi. Doa pagi akan dipimpin oleh Mayor Handoko. Kemudian sore hari ada persiapan ibadah. Pada hari Minggu tanggal 4 April merupakan ibadah istimewa yaitu Fajar Paskah dan akan kita laksanakan jam 5 pagi. Kembali kedua hamba Tuhan, Kapten dan Nyonya Ambitan yang akan mengambil bagian ya. Kita rindu ya dalam setahun ini memang cukup padat kegiatan mereka, tapi mereka mau dan rindu untuk terus melayani menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih. Dan dilanjutkan dengan Paskah untuk sekolah minggu. Kemudian kita akan mendengarkan pengumuman melalui video tentang kegiatan atau pengumuman tentang gerakan pembawa suluh. Saya persilakan. Ya, sambil menunggu, jangan lupa sudah ini seperti biasa kita akan foto bersama. Terima kasih bagi saudara sekalian yang telah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah kita boleh pulang dengan kekuatan, sukacita, karena kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahanmu yang sejati. Shalom rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengundang rekan-rekan semua untuk hadir dan beribadah bersama kami dalam ibadah konser doa yang akan dilaksanakan hari Jumat pukul 7. Acara ini akan dibawakan oleh pembawa suluh putu dan firman Tuhannya akan dibawakan oleh Saudara Pata. Nah, oleh itu kami juga mengundang rekan-rekan semua yang memiliki rasa terbeban hati untuk melayani, baik itu di musik ataupun di multimedia. Kami mengundang semua rekan-rekan. Jika ingin bergabung, rekan-rekan dapat bergabung melalui link Google Drive atau Google Form yang akan dikirim atau menghubungi kontak badan pengurus atau juga dapat langsung datang ke gereja. Nanti datangnya saat beribadah ataupun hari Minggu. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih Gerakan Bawa Suluh. Ya, berusaha di tengah segala keterbatasan untuk terus berkreativitas. Terima kasih karena mereka dengan setia mendukung pelayanan selama kurang lebih 1 tahun ini ya, jatuh bangun dengan multimedia. Terima kasih untuk Kapten Harimukti, Kapten Amitan yang terus mendukung, memberi saran dan masukan. Saya percaya kita semua berdoa agar pelayanan kita baik secara offline maupun online akan terus diberkati oleh Tuhan, semakin lebih baik. Dan Tuhan akan memakai anak-anak muda kita dengan luar biasa. Karena itu kami terus mengundang anak-anak muda untuk turut terlibat baik di tim musik maupun tim multimedia supaya semua pelayanan boleh terlaksana dengan baik. Mari bersama kita akan berdiri untuk foto bersama. Tuhan memberkati kita sekalian.